Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Rizky Ramadan dengan NIM 0448055651 dengan prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan melakukan tugas 2 dari jaringan komputer, yaitu memerintahkan perintah-perintah di command prompt. Di sini saya sudah melakukan CD. CD itu adalah CD. Anda bisa berpindah dari folder ke folder yang satu ke folder yang lainnya dengan sangat mudah menggunakan perintah CD. Selain itu, Anda juga bisa melihat folder tempat Anda berada saat ini. Jika ingin kembali pada folder sebelumnya, Anda bisa menggunakan perintah CD titik 2. Nah, CLS adalah digunakan untuk membersihkan layar konsol dari teks yang ada, membuat layar kosong sehingga pengguna dapat melihat output baru dengan lebih jelas. CLS juga opsi tertentu yang tidak ada dalam dokumentasi standar Windows. dir/pertanyaan. Nah, dir ini adalah menampilkan daftar file dan subdirektori. Dalam direktori aktif, opsi / tanda tanya menampilkan bantuan tentang pengguna perintah dir dan opsi-opsinya. Nomor 5, kita akan ipconfig. ipconfig ini adalah perintah ipconfig Internet Protocol Configuration, menampilkan konfigurasi IP dari semua adapter jaringan yang aktif pada sistem. ipconfig all ini, perintah ini menampilkan informasi detail tentang semua adapter jaringan, termasuk alamat IP, subnet mask, gateway default, dan server DNS. Selanjutnya kita akan ipconfig tadi all udah, maka kita bertanya. ipconfig ini, perintah ini menampilkan bantuan tentang pengguna perintah ipconfig dan opsi-opsinya. Opsinya ada tanda tanya, all, release 6, renew 6, plus DNS dan lainnya. Lalu kita akan ipconfig /release. ipconfig/release perintah ini membebaskan alamat IP yang saat ini dialokasikan untuk adapter jaringan, memungkinkan sistem untuk mendapatkan alamat IP baru dari server DHCP. Berikutnya, nomor 9 adalah ipconfig/renew. Perintah ini membebaskan alamat IP yang saat ini Perintah ini meminta sistem untuk memperbarui alamat IP dari server DHCP yang berguna jika ada perubahan konfigurasi dalam konfigurasi jaringan. Nomor 10, kita akan mengerjakan ipconfig/DNS, display DNS. Nah, jika sudah banyak ini, maka perintah ini menampilkan entry dalam cache DNS lokal yang digunakan untuk menyimpan hasil pencarian DNS terbaru. Lalu nomor 11, ipconfig Nah, perintah ini membersihkan cache DNS lokal, memaksa sistem untuk melakukan pencarian DNS baru untuk setiap permintaan jaringan. Nomor 12, ipconfig register DNS. Perintah ini
Perintah ini memaksa sistem untuk mendaftarkan ulang nama host dan alamat IP dengan server DNS yang sesuai. Nomor 13, kita lakukan ping. Perintah ping ini digunakan untuk menguji konektivitas jaringan ke host tertentu dengan mengirim paket ICMPA, echo request, dan menunggu respon. Nomor 14, nah, perintah netstat ini adalah menampilkan statistik jaringan seperti koneksi, aktif, table, routing, dan statistik interface. Nomor 15, tracer. Nah, tracer ini, perintah tracer digunakan untuk melacak jalur yang diambil paket dari sistem Anda ke host tujuan, membantu dalam mendiagnosis masalah jaringan. Nomor 16, path ping. Nah, path ping ini, perintah path ping mengembangkan fungsi dari ping dan tracer untuk memberikan analisis jalur yang lebih rinci dan statistik paket. Lalu berikutnya NSLookup. NSLookup ini, perintah NSLookup, name server lookup, digunakan untuk melakukan query DNS secara aktif, memungkinkan pengguna untuk memeriksa catatan DNS untuk host tertentu. Sekarang nets. Nets ini perintah alat baris perintah yang memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi dan memonitor jaringan Windows. Lalu root. Kita buat ulang dulu. Kita berarti di nets cmd sudah. Sebentar, OBS window capture-nya dihapus dulu, baru masukin lagi Windows capture. Tadi kita sudah nyampe ke nets. Nets ini adalah alat baris perintah yang memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi dan memonitor jaringan Windows. Root. Window capture, hapus lagi, yang baru Windows capture. Oke, lalu ke CMD lagi. Kita akan lanjut ke root. Nah, root ini digunakan untuk menampilkan, menambahkan, atau menghapus entry dalam table routing IP system. Lalu selanjutnya, yaitu terakhir, kita akan buat net. Nah, net ini adalah alat baris perintah yang menyediakan berbagai fungsi jaringan seperti pengelolaan akun pengguna, berbagi file, dan konfigurasi jaringan. Alhamdulillah sudah selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.